Danadabdab NPM 21010181. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah utama dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, identifikasi kasus. Identifikasi kasus merupakan langkah utama untuk mengamati gejala awal dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan data terhadap perilaku, kondisi, dan masalah yang diungkapkan oleh individu atau klien. Yang kedua adalah diagnosa kasus. Diagnosa kasus adalah langkah untuk menetapkan masalah apa yang dialami siswa berdasarkan latar belakang siswa tersebut dan gejala awal yang telah diamati. Dalam tahap ini, konselor memahami faktor-faktor yang berhubungan dengan masalah yang dialami klien tersebut. Yang ketiga adalah prognosa kasus. Prognosa kasus adalah sebuah bentuk pengacuan kelanjutan dari sebuah kondisi yang ada. Prognosa memberikan sebuah penjelasan mengenai kemungkinan dari suatu kondisi di mana jika sudah dijelaskan dapat dilakukan penyelesaian. Dalam langkah ini menetapkan bantuan apa yang akan diberikan pada klien tersebut. Yang keempat adalah terapeutik. Terapeutik adalah prosedur bantuan yang diberikan kepada siswa setelah ditetapkannya penetapan bantuan di langkah prognosa kasus. Setelah konselor merencanakan pemberian bantuan, maka dilanjutkan dengan merealisasikan langkah-langkah alternatif. Bentuk bantuan berdasarkan masalah dan latar belakang yang terhadap penyebab. Langkah ini dilakukan dengan berbagai pendekatan teknik pemberian bantuan. Yang kelima adalah evaluasi lanjut. Evaluasi dan tindak lanjut merupakan langkah yang dimaksud untuk menilai atau mengetahui sejauh mana terapi yang telah dilakukan dan telah mencapai hasil pada langkah tindak lanjut. Dapat dilihat dari perkembangan selanjutnya dalam waktu yang lebih jauh yang secara benar. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang judul studi kasus yang saya ambil ialah tentang permasalahan studi kasus terhadap siswa sekolah dasar yang sering bolos sekolah dan tidak suka belajar, dan mengaitkannya terhadap 5 langkah layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah identifikasi kasus atau mengenali masalah. Identifikasi kasus adalah mengenali atau mengidentifikasi kasus secara pasti yang dihadapi oleh siswa atau peserta didik. Yang berdasarkan masalah yang telah dijabarkan bahwa T tidak suka belajar dan sering membolos sekolah, dan diidentifikasi bahwa ketika T tidak ingin bersekolah dan belajar di kelas, ada hal atau faktor yang mendukung T untuk membolos dan tidak bersekolah. Faktor pemicu yang menyebabkan T enggan bersekolah dapat diakibatkan oleh lingkungan sekitar sekolah, pergaulan dalam kehidupan di sekolah yang mencakup teman-teman, suasana lingkungan sekolah termasuk guru dan warga sekolah, atau faktor penghambat diri sendiri. Penyebab karena malas atau faktor dari keluarga yang terkesan tidak tegas akan pendidikan anaknya. Faktor lain seperti pergaulan di luar lingkungan sekolah. Dan yang kedua ialah diagnosa kasus atau penentu masalah. Diagnosa kasus adalah langkah untuk menetapkan atau memutuskan masalah atau kasus apa yang sedang diteliti berdasarkan analisis dari latar belakang yang menjadi penyebab timbulnya masalah tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penyebab senang bolos sekolah dan tidak mau belajar yaitu faktor dari dalam dirinya sendiri. Yang pertama adalah mudah bosan saat berada di kelas. Yang kedua, tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, mudah hilang konsentrasi saat belajar. Yang keempat, berpikir bahwa sekolah hanya membuang-buang waktu saja. Yang kelima, lebih menyukai bermain di luar atau berdiam diri di rumah saja. Yang keenam, jika bermain dengan teman di lingkungan sekitar bisa sampai lupa waktu. Baru yang faktor dari luar diri, yaitu orang tua yang bersikap tidak peduli saat bolos dan tidak tegas.
Yang kedua, keadaan lingkungan sekolah yang tidak nyaman bagi T. Yang ketiga, pertemanan di sekolah T. Yang keempat, lingkungan pertemanan sekitar rumah T yang menurutnya tidak T membuatnya tidak nyaman. Yang kelima, adanya ajakan dari teman T untuk tidak suka bersekolah saja atau bolos dari sekolahnya. Yang ketiga adalah prognosa atau penentuan bantuan. Prognosa adalah langkah untuk menentukan jalan keluar atau penyelesaian terhadap masalah yang telah diteliti. Langkah ini ditetapkan berdasarkan kesimpulan dalam langkah diagnosa, yaitu setelah ditetapkan masalah, memprediksikan kemungkinan yang akan terjadi apabila permasalahan yang dihadapi siswa tidak segera mendapatkan bantuan. Yang pertama adalah ketinggalan pelajaran di sekolah, bisa tidak lulus ujian. Yang ketiga, prestasi belajar semakin menurun. Yang keempat, bisa putus sekolah karena enggan menyelesaikan pendidikannya. Yang keempat adalah terapeutik atau pelaksanaan bantuan yang akan dilaksanakan. Dengan berbagai strategi layanan bimbingan dan konseling, baik secara individual, kelompok maupun klasikal, yaitu guru BK mendatangi T untuk mengadakan sesi konseling individu untuk mengetahui penyebab secara pasif. T enggan bersekolah dan mencari solusi secepat mungkin dengan guru mata pelajaran yang mengajar pada T atau wali kelasnya. Apabila permasalahan sudah semakin rumit, seperti T yang terus bolos dan enggan sama sekali untuk masuk ke sekolah, dapat dilakukan solusi dengan melakukan pendekatan kepada T, yakni guru BK yang dapat bekerja sama dengan wali kelas atau guru kesiswaan untuk berbicara dengan orang tua T agar T mau bersekolah lagi dan tidak bolos sekolah lagi. Apabila dari orang tua juga kesulitan untuk membujuk T, guru BK atau perwakilan guru lainnya dapat mendatangi kediaman T dan mengajak atau berdiskusi dengan T agar mau kembali ke sekolah dan tidak bolos lagi sampai putus sekolah. Yang kelima adalah evaluasi atau tindak lanjut. Yaitu evaluasi dan tindak lanjut merupakan langkah yang dimaksud untuk menilai atau mengetahui sejauh mana terapi yang akan telah dilakukan dan telah mencapai hasil yang semaksimal mungkin. Pada langkah ini, tindak lanjut dapat dilihat dari perkembangan selanjutnya dalam waktu yang lebih jauh lagi secara benar, yaitu usaha yang berisikan kegiatan lanjutan dari usaha yang telah diberikan agar dapat mengetahui efektivitas bantuan yang diberikan. Usaha lanjutan ini apabila T sudah mau bersekolah lagi, guru BK beserta wali kelas dan guru mata pelajaran terus mengawasi T agar tetap mempunyai keinginan untuk bersekolah dan mengadakan sesi konsultasi untuk T secara rutin sampai dirasa T sudah tidak memiliki keinginan yang sangat besar untuk bolos dan putus sekolah dan meneruskan jenjang pendidikannya sampai dia lulus sekolah dasar. Baik, sekian hasil pemaparan saya tentang 5 langkah layanan bimbingan dan konseling. Terima kasih.